Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema, melakukan perintah Tuhan. Melakukan perintah Tuhan. Kita buka di dalam Bilangan pasal 31 di ayat yang ke-31. Bilangan 31 ayat 31 firman Tuhan. Kemudian Musa dan Imam Eliezer melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Sangat dikatakan bahwa kemudian Musa dan Imam Eliezer melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melakukan merupakan kata kerja, mengerjakan, melaksanakan, atau mempraktekkan. Jadi, melakukan perintah Tuhan adalah mengerjakan, melaksanakan, atau mempraktekkan apa yang Tuhan perintahkan atau apa yang Tuhan sudah katakan. Dengan kata lain, melakukan adalah satu kata kerja. Ada hal yang harus dilakukan, ada hal yang harus dikerjakan. Kata aktif. Dan di sana dikatakan bahwa di perikop ini Musa dan Imam Eliezer melakukan tepat seperti apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Apa yang menjadi perintah Tuhan? Yaitu yang pertama, untuk menyerang orang Midian. Yang kedua, menghitung jumlah rampasan yang diperoleh bangsa Israel dari hasil peperangan dengan bangsa Midian. Yang ketiga, yaitu membagi-bagikannya sesuai dengan petunjuk yang ia berikan. Yang keempat, yaitu menghususkan upeti baginya. Kalau Bapak Ibu baca seluruh perikop ini adalah perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Musa dan Imam Eliezer bahwa mereka harus menyerang orang Midian dan hasil rampasan itu harus dibagi rata kepada semua bangsa Israel, dan ada upeti yang harus dikhususkan, mana untuk Tuhan, mana untuk mereka. Dan sana firman Tuhan menjelaskan di ayat 31 ini, jelas dikatakan bahwa apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan, mereka melakukannya tepat seperti yang Tuhan katakan. Tidak ada satupun kata, tidak ada satupun perintah yang Tuhan perintahkan, tidak mereka lakukan, tidak mereka kerjakan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan juga punya perintah bagi kita. Tuhan juga punya perintah bagi setiap kehidupan kita. Di dalam Yakobus 1 ayat 22 di sana dikatakan, Yakobus 1 ayat 22 firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku. Sana dikatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar. Bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jelas firman Tuhan disampaikan kepada setiap kehidupan kita, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya sebagai pendengar yang baik. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, atau kita dengar renungan kebenaran firman Tuhan, Tuhan mengatakan bukan hanya sebagai pendengar, tetapi bagaimana kita menjadi pelaku, melakukannya tepat seperti yang firman Tuhan katakan. Melakukan firman Tuhan tepat seperti apa yang Dia sampaikan kepada setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan, kalau kita tidak melakukannya, sama saja kita menipu diri sendiri. Dan Tuhan tidak berkenan dengan hal yang demikian. Tetapi Tuhan berkenan, Tuhan menyukai ketika umat Tuhan, ketika anak-anak Tuhan melakukan perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk melakukannya. Bahkan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita bersungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan dengan hati yang tulus. Melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan
di dalam setiap kehidupan kita, kita lakukan itu dengan hati yang tulus. Bukan untuk supaya dilihat oleh orang lain kita berohani, atau bukan karena hal-hal yang lain, tetapi kata firman Tuhan, kita melakukannya dengan hati yang tulus untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyukakan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, melakukan firman Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus. Di dalam Sakaria 4 ayat yang ke-6 bagian B, Sakaria 4 ayat 6 bagian B, di sana dikatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, peraturan firman Tuhan ada banyak dalam kehidupan kita. Ada banyak hal-hal yang Tuhan larang, ada banyak hal-hal yang Tuhan sampaikan di dalam setiap pribadi kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita untuk melakukannya, maka kita tidak akan mampu. Tapi kata firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan itu dengan kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam setiap kehidupan kita yang akan memampukan kita untuk menjadi pelaku firman. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Karena itu seringkali kami menghimbau supaya setiap umat Tuhan mari penuh Roh Kudus, bukan hanya hari-hari tertentu, tetapi setiap saat, setiap waktu, setiap hari kita membutuhkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Kita membutuhkan Roh Kudus memberikan kita kekuatan, membutuhkan Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, untuk berjalan dalam kebenarannya, untuk hidup seturut dengan kehendaknya, untuk hidup sesuai dengan peraturannya di dalam setiap kehidupan kita. Kita membutuhkan Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita, memenuhi seluruh kehidupan kita, menguasai seluruh pribadi kita, sehingga apa? Kita mampu melakukan firman Tuhan tepat seperti yang Dia katakan dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus itu yang akan memberikan kita kemampuan. Roh Kudus itu akan memberikan kita kekuatan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jika kita melakukan firman Tuhan, jika kita melakukan kehendak-Nya dalam setiap kehidupan kita, ada perubahan yang akan terjadi dalam setiap pribadi kita, yaitu perubahan karakter. Perubahan karakter dalam setiap hidup kita. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11, 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan tepat seperti yang Dia sampaikan dalam kehidupan kita, karakter kita pun akan diubah. Sangat dikatakan, hai engkau manusia Allah, dengan tanda bahwa mengubah karakter setiap kehidupan kita menjadi manusia-manusia Allah, menjadi serupa dengan Allah, menjadi serupa dengan Kristus. Karakter kita, hidup kita, pribadi kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Melalui sikap kita, melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, perbuatan kita sesuai dengan firman Tuhan. Mengasihi, beribadah dengan hati yang tulus, kesetiaan, kesabaran. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang sabar, yang setia terhadap Tuhan, setia dalam segala hal. Perubahan karakter yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mau mengubah setiap pribadi kita. Tapi kata firman Tuhan, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Musa dan Imam Eliezer melakukan tepat seperti yang Tuhan sampaikan. Apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan katakan kepada mereka, tidak ada satupun yang Tuhan sampaikan itu tidak mereka lakukan, atau mereka mengerjakan hal-hal yang lain, tidak. Tetapi apa yang Tuhan katakan, itu yang mereka lakukan. Dan mereka menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat, menjadi contoh di tengah-tengah bangsa Israel. Dan ini juga yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap pribadi kita. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah umat pilihan Tuhan. Bagaimana setiap kehidupan kita menjadi pelaku firman.
Bagaimana setiap pribadi kita berjalan, kita melangkah sesuai dengan kebenaran itu sendiri, kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan maunya Tuhan di dalam setiap pribadi kita. Sehingga setiap hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menjadi berkat, kita menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang lain bisa melihat kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Orang lain bisa merasakan kebaikan Tuhan melalui setiap pribadi kita. Orang lain bisa melihat kuasa Tuhan melalui siapa? Melalui setiap kehidupan kita. Karena apa? Kita hidup dalam firman Tuhan. Karena apa? Kita hidup melakukan firman Tuhan. Bukan hanya kita rajin mendengar firman Tuhan, tapi bagaimana kita rajin mendengar firman Tuhan, kita rajin membaca firman Tuhan, tetapi kita juga harus melakukannya. Kita juga harus melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Jika kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, hidup kita akan diubahkan, karakter kita pun akan diubahkan. Bukan hanya itu saja, tetapi kita sebagai anak Tuhan akan menjadi alat perubahan. Kita akan menjadi berkat, kita akan menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan melalui kehidupan kita, nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Karena itu, mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jadilah pelaku firman, melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat setiap anugerah-Mu, buat setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan setiap kehidupan kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar, tapi bagaimana kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu, hidup dalam kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat, menjadi contoh bagi orang-orang sekeliling kami. Roh Kudus memampukan kami, Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, memberkati setiap sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati materaikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Keluarga GPDS Sade Magelang mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib, mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.